dapat 1-4 ton itu baru disetorkan ke CV atau Ternyata tanpa kita sadari sebelumnya, jika hewan yang satu ini masuk dalam deretan makanan khas yang dikonsumsi oleh orang Eropa, khususnya warga Prancis. Menurut data yang telah berhasil dikumpulkan, ternyata warga Kediri menjadi salah satu kabupaten peternak bekicot sejak tahun 1976 silam. Sekarang, ternak bekicot di lokasi ini semakin banyak saja dan bisa dikatakan berkembang. Namun, meski demikian, ternyata masih saja banyak yang belum tahu jika bekicot sendiri dapat dibudidayakan di lahan yang sempit dan juga becek. Padahal yang kita tahu sejak dulunya, bekicot sendiri merupakan salah satu hewan yang hidup di alam liar saja. Panduan sukses ternak bekicot, pemula untung jutaan. Belajar ternak bekicot dari warga Kediri. Seperti yang sudah orang ketahui sebelumnya, jika budidaya bekicot ini pertama kali dikelola oleh warga kawasan Kediri saja. Namun, seiring berjalannya waktu ke waktu, perkembangan budidaya bekicot semakin luas. Hingga di beberapa daerah juga sudah mencoba untuk membudidayakan hewan berlendir yang satu ini. Jadi tak heran jika banyak orang-orang yang belajar dari warga Kediri bagaimana untuk proses budidaya bekicot ini. Pasalnya, sejak tahun 70-an petani bekicot di kawasan Kediri tidak pernah mengalami kegagalan. Lalu kira-kira akan seperti apa nih proses budidaya bekicot terbaru di lahan yang sangat sempit? Jika kalian yang memiliki lahan kecil dan sempit, jangan pernah khawatir ya sobat. Bahkan budidaya bekicot ini sendiri juga dapat dilakukan di belakang rumah. Pembuatan kandang. Langkah awal yang harus kalian pahami sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membudidayakan bekicot, maka harus mengetahui bagaimana pembuatan kandang bekicot itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, kandang bekicot sendiri harus dibuat terpisah, mulai dari kandang induk, kandang anak, dan kandang pembesaran. Untuk kandang indukan sendiri harus dibuat dengan menggunakan kawat, agar anak-anak yang baru saja menetas tidak keluar ya sobat. Untuk alas kandang sendiri seharusnya dibuat dari bahan dasar kayu yang ditata rapi. Kandang memang sangat membutuhkan ventilasi udara yang digunakan untuk menciptakan suasana segar dan memudahkan untuk udara kotor agar keluar. Dan jangan lupa, jangan sampai terik matahari langsung masuk ke dalam kandang mengenai hewan tersebut, karena akan mengakibatkan udara yang berada di dalam kandang menjadi kering. Sedangkan habitat yang digunakan untuk bekicot sendiri yaitu lahan yang lembab. Suhu kandang bekicot. Kandang bekicot harus memiliki syarat seperti suhunya berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Karena dengan kandang yang dibuat dengan ketetapan suhu yang pas, maka bekicot pun bisa berkembang biak dengan maksimal. Selain itu, dalam budidaya ternak bekicot, kamu juga bisa melakukan dua cara, yakni mencampurkan semua bekicot dari yang kecil hingga yang besar dalam satu kandang. Atau bisa juga dengan cara memisahkan bekicot kecil dan besar dalam kandang yang berbeda. Nah, untuk pemeliharaan dengan cara dipisah, tentunya kamu harus memiliki kandang yang lebih nyaman dan tentunya banyak. Kandang yang bisa digunakan adalah kayu, bak semen, galian tanah. Lapisannya bisa memakai tanah liat, tanah kering, tanah biasa. Hindari bekicot dengan benda tajam di kandang, seperti batu atau keramik, karena itu akan merusak bekicot dan tempurungnya. Tambahkan tanaman di kandang agar membantu proses bekicot berkembang biak. Proses pembibitan bekicot.
Nah, langkah selanjutnya untuk kalian yang ingin membudidayakan hewan ini yaitu pembibitan. Bagi yang belum tahu teknik budidaya ternak bekicot, ternyata tidak semua jenis bekicot bisa dibudidayakan. Jenis bekicot yang bisa dibudidayakan adalah jenis Achatina fulicia dan Achatina variegata. Setelah tahu jenis bekicot mana yang bisa dibudidayakan, selanjutnya kamu bisa memilih bibit unggul dari jenis bekicot tersebut. Kamu bisa mengumpulkan bibit bekicot yang diambil dari daerah sekitar tempat tinggal kamu. Misalnya di perkebunan, persawahan, semak-semak, dan tempat lembab lainnya. Kamu bisa mengambil bibit bekicot yang bisa dibilang unggul, dengan ciri-ciri berat sekitar 75 hingga 100 gram per bekicot, dan tidak cacat fisik. Proses reproduksi bekicot. Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia 6-7 bulan. Nah, biasanya pada musim kawin bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bertelur dan tidak perlu tempat khusus. Setiap bekicot bisa menetaskan telur mulai dari 50 hingga bahkan 100 butir telur. Dan ukuran telur bekicot biasanya tidak mencapai 2 mm. Jadi, sudah mengetahui hal ini, maka kalian sudah bisa dengan mudah membudidayakan bekicot di rumah. Proses bertelur bekicot. Selanjutnya berada pada tahapan bertelur. Pada proses bertelur, bekicot akan langsung meninggalkan telur-telurnya hingga menetas dengan sendirinya. Selain itu, waktu penetasan juga tergantung pada kelembaban, iklim, dan cahaya, sehingga telur bisa menetas dengan alami dan bisa lebih cepat. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penetasan akan berlangsung cukup lama. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Setelah benih-benih bekicot menetas, kamu bisa melakukan pemeliharaan dengan dua cara. Dicampur dengan bekicot lain yang sudah besar, dan dengan cara dipisah kecil dan besar. Masing-masing cara tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Namun, biasanya pelaku bisnis budidaya ternak bekicot akan melakukan cara dengan dipisah benih dan bekicot besar di tempat yang berbeda. Proses pemberian pakan pada bekicot. Misalnya, beri pakan sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran seperti sawi, mentimun, bayam, dan daun pepaya. Menjaga kandang tetap aman agar tidak dimasuki oleh hewan lain, karena bisa memungkinkan bekicot akan dimakan atau cangkangnya dirusak. Untuk masalah hama dan penyakit, sampai pada saat ini para pembudidaya ternak bekicot sepertinya belum menemukan masalah demikian. Namun, hal yang biasa mengancam kehidupan bekicot adalah semut dan bebek. Proses panen pada bekicot. Kalian harus memahami juga jika cangkang bekicot harus memiliki ukuran mencapai 8 hingga 10 cm. Ada banyak sekali cara-cara untuk kalian dapat memanen bekicot ini. Seringkali konsumen membeli bekicot itu sendiri dengan cangkangnya dan ada pula yang hanya ingin membeli dagingnya saja. Sehingga kamu harus memisahkan cangkang dan dagingnya. Kalau dulunya bekicot tidak diperjualbelikan, namun berbeda lagi dengan saat ini, di mana bekicot sudah mulai diperjualbelikan lantaran banyaknya manfaat yang terdapat di dalamnya. Tidak hanya memiliki kandungan protein dan juga vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia saja, tapi hewan ini juga banyak digunakan sebagai salah satu bahan pakan alami untuk hewan ternak. Karena kandungan protein dan juga zat lainnya yang dibutuhkan oleh hewan itu sendiri.